yang disebut di dalam negara Kertagama sebagai Mitreka Satata, mitra sejajar yang sama-sama berdaulat. Jadi ada seorang sejarawan Inggris yang sampai pada kesimpulan kerajaan Majapahit adalah Jawa Timur, separuh Jawa Tengah, dan sekitarnya. Hanya sebesar itu. Tidak seluas yang mungkin kita membaca gambarannya dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa dulu, menguasai seluruh Nusantara, bahkan kemudian semenanjung Melayu, kepulauan Filipina, gitu ya, sampai kemudian ke Papua. Narasi kebesaran Majapahit justru disusun oleh Mr. Inderagten Muhammad Yamin untuk menjadi dasar bagi penyatuan wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi negara Indonesia yang kita dirikan pada saat itu. Jadi memang Yamin membawa sebuah misi untuk menyatukan wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Kan harus dicarikan sebuah dalil sejarah untuk mengikat orang dari Aceh sampai Papua supaya mau bernaung di bawah sebuah negeri bernama Indonesia. Nah, justifikasi itulah yang dibuat oleh Mr. Inderagten Muhammad Yamin dengan narasi tentang sumpah palapanya Gajah Mada dan penyatuan seluruh Nusantara. Kita pernah dulu besar sekali namanya Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nah, narasinya begitu. Meskipun narasi ini lebih bersifat narasi untuk membangun kebanggaan dan identitas sebagai sebuah bangsa Indonesia daripada fakta sejarahnya. Dalam fakta sejarahnya sekali lagi kita mengetahui gitu ya, Majapahit memang punya pengaruh luas di seluruh kepulauan Nusantara, tapi mayoritas pengaruhnya bukanlah penguasaan, akan tetapi mitra sejajar yang bekerja sama, dan khususnya Majapahit ini menjadi pengekspor besar bahan pangan berupa beras dan menyediakan berbagai macam benda-benda kerajinan yang mungkin bertaraf dianggap lebih maju daripada wilayah-wilayah lain di Nusantara. Kalau kita membahas sejarah Majapahit, memang ya di Majapahit sendiri untuk memperlihatkan kejayaan itu perlu dilakukan berbagai skenario. Misalnya di pusat istana Majapahit ada namanya Waduk Segaran, sebuah laut mini buatan di tengah istana. Itu Raja Majapahit kalau menjamu tamu-tamu dari luar, dari mancanegara, itu di Waduk Segaran ini makan di atas perahu kencana. Alat makannya terbuat dari emas. Nah, ini untuk menunjukkan kekayaan Majapahit. Dan supaya lebih dramatis kekayaan Majapahit itu, nanti begitu selesai makan, piring-piringnya tidak dikumpulkan, tapi dibuang ke dalam danau. Tetapi kita sudah dapat narasinya bahwa di dalam danau sudah dipasang jaring. Jadi nanti kalau tamunya sudah pulang, jaringnya diangkat. Jadi piringnya bukan dibuang, tapi dipakai lagi gitu ya. Hanya untuk menunjukkan impresi kebesaran Majapahit, kekayaannya dengan cara itu piringnya dibuang gitu. Nah, kalau membaca bagaimana kemudian Islam menjadi sebuah nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dalam bahasa konstitusi kita dirumuskan dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala memang berdasar fakta sejarah bahwa 1 abad sebelum kedatangan para penjajah barat ini,
Islam mengalami masifikasi dakwah yang luar biasa yang membuat penduduk Nusantara menjadi kaum muslimin. Kenapa wujud menjadi kaum muslimin ini menjadi penting dalam sejarah kita? Karena di mana-mana terjadi kejadian yang patut kita perbandingkan dalam konteks yang disebut sebagai penjajahan. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, dan para penjelajah barat lainnya ke tanah Amerika, maka para sejarawan memperkirakan jumlah penduduk asli Amerika, Native American, yang disebut sebagai Indian, salah kaprah, dikira orang India maka disebut sebagai Indian, itu total jumlahnya estimasinya antara 50 sampai 110 juta orang. Besar sekali. Di mana mereka sekarang? Habis. Yang selamat mungkin di sebagian Amerika Selatan, di mana mereka berasimilasi dengan pendatangnya, lalu menjadi satu subras yang disebut mestizos. Orang campuran antara Indian dengan Latin. Kemudian benua di sebelah kita namanya Australia. Sebelum kedatangan James Cook atau Admiral Flinders atau para penjelajah barat lainnya ke benua Terra Australia Incognito, kalimat itu dalam bahasa Latin berarti tanah di selatan yang tak dikenal. Itu jumlah natif Australian yang kita kenal kemudian sebagai aborigin itu kira-kira 8 sampai 20 juta orang. Sangat besar. Di mana mereka sekarang tersisa kira-kira 45.000 orang. Itu pun dikonservasi yang baru akhir-akhir ini konservasinya manusiawi. Sampai tahun 1920 konstitusi Australia menempatkan orang aborigin bukan sebagai manusia, tetapi hewan yang maju. Dan coba perhatikan, dari ujung utara benua Amerika sampai ujung selatannya, bahasa apakah yang dipakai? Bahasa yang dijajah apa bahasa penjajahnya? Penjajahnya. Demikian pula di Australia. Maka benar kalimat awal konstitusi kita, atas berkat rahmat Allah. Kenapa? Aneh kita ini. Dijajah, tapi masih sisa 260 juta. Sementara yang di Amerika dan Australia lenyap. Dijajah, tapi bertahan dengan bahasa kita. Padahal negara lain pasti nggak tahu kita ini kenapa kekeh sekali dengan bahasa kita. Orang-orang Malaysia sekarang sudah senang dengan bahasa Inggris, bahasa penjajahnya. Orang India juga begitu. You can see chapter 25. Hey brother, I want to tell you something and this is very important. Mereka lebih senang bahasa Inggris kan. Nah kita ini kok tidak senang bahasa Belanda? Keren loh itu. Kita ini juga tidak senang bahasa Jepang. Dalam sudut pandang ini, kita menarik teman-teman yang disayang Allah. Kita menarik. Karena tersisa 260 juta, itu bukan sisa berarti. Berbahasa masih bahasa kita sendiri. Dan yang lebih menarik lagi adalah kejadian di banyak negara. Kalau suatu negara dijajah, maka begitu penjajahnya pergi, negara yang dijajah itu akan pecah berkeping-keping menjadi negara-negara yang lebih kecil. Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama di tahun 1918. Apa yang terjadi setelah itu? Dominiannya di seluruh Timur Tengah dibagi-bagi antara penjajahnya, Inggris dan Prancis, plus yang nyusul kemudian Italia.